kali ini di program Tribun Forum. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, ada dari TKSD Masehi PSAK Poncol. Saya langsung akan mengenalkan narasumber kita pada kesempatan ini. Yang pertama, paling ujung sana ada Miss Nila Sulistyo SH SPD. Beliau adalah prinsipal TK Masehi PSAK Poncol. Halo Miss. Halo Miss. Kabarnya bagaimana? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Sibuk apa nih Miss Nila? Kami sedang persiapan untuk tahun ajaran baru, persiapan untuk akreditasi, jadi banyak hal yang harus disiapkan. Banyak hal yang harus disiapkan. Tetap semangat Miss, jangan lupa jaga kesehatan dan semoga nanti akreditasi bisa berjalan dengan lancar. Semangat. Oke, kemudian Tribuners yang di tengah ini ada Miss Yeni Marta SE SPD, Koordinator Teacher SD Masehi PSAK Poncol. Halo Miss Yeni. Halo Kak Elin, halo Dreamers. Kabarnya bagaimana Miss? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Sehat luar biasa dan semangat selalu ya Miss. Siap. Sibuk apa nih kalau Miss Yeni? Nah, kami di SD juga tidak kalah sibuk nih Miss. Kami sedang mempersiapkan dan terus mengembangkan, meningkatkan inquiry learning kami. Yes, luar biasa sekali. Baik, sebelum itu nih Miss Nila dan juga Miss Yeni, boleh dikenalkan dulu ke Tribuners TK SD Masehi PSAK Poncol. Boleh siapa nih, Miss Yeni atau Miss Nila? Oke, boleh kenalin dulu nih biar Tribuners tahu dan lebih tahu tentunya. Oke, baik. Terima kasih Kak Elin. Halo Tribuners. Kami Yayasan PSAK yang berdiri di tahun 1952 ini memiliki beberapa unit sekolah dari mulai TK, SD, SMP sampai dengan SMA yang tersebar di area Kota Semarang dan sekitarnya. Dan salah satunya kami hadir di sini sebagai salah satu unit sekolah dari TK SD Masehi PSAK Poncol. Oke, letaknya yang ada di Jalan Imam Bonjol 138 Semarang ya untuk ini. Oke. Nah, Tribuners, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait Exploring Children's Basic Potential in TK SD Masehi PSAK Poncol, Jalan Imam Bonjol 138 Semarang. Nah, terkait tema itu, Bis, boleh dijelaskan dulu biar Tribuners lebih ngerti nih. Boleh nih? Oke, Kak Elin dan juga para Tribuners menjawab pertanyaan tentang Exploring Children Basic Potential ini, kita harus tidak boleh meninggalkan bahwa anak-anak ini punya hakikat diri untuk terus mengembangkan dirinya. Apalagi sekarang ini kan masuk dalam generasi apa nih Kak El ini. Nah, kita concern banget untuk menggarap generasi ini. Bagaimana mereka untuk terus berkembang tanpa harus meninggalkan detail-detail identik mereka. Nah, dalam hal ini kami mengangkat pembelajaran Montessori bagi TK, untuk TK dan juga inquiry untuk SD. Nah, kami melihat Montessori sebagai sebuah pendekatan yang baik untuk terus menggali basic potential anak-anak ini dan juga inquiry tentunya. Begitu Kak Eli. Baik, berarti bisa dibilang metode tersebut digunakan di SD dan juga TK dan juga SD Masehi seperti itu ya. Alasannya kenapa memakai metode itu, Miss? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, karena memang kami ingin lebih mengangkat kepotensialan anak ya, sebagai anak-anak itu kan tidak semua sama, dilahirkan dengan berbagai macam keistimewaan dan mereka harus kita layani juga dengan istimewa. Dalam hal ini, di TK kami melayani dengan Montessori dan di SD dengan inquiry. Oke, baik, saya setuju dengan Miss Yeni. Tribuners, karena memang setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing dan nggak bisa dipukul sama rata gitu. Ada yang mungkin pintar di matematika, tapi ada juga yang pintar di bidang seni. Seperti itu ya, Miss ya. Oke, geser ke Miss Dila nih, Miss. Nah, apa yang membedakan metode Montessori ini dengan metode pembelajaran yang seperti biasanya atau tradisional nih, Miss? Oh iya, terima kasih Kak Eli. Kalau Montessori itu berbeda dengan yang biasa. Kalau yang biasa kan mungkin hanya belajar huruf A sampai Z gitu. Angka 1 sampai mungkin 100 gitu misalnya. Gitu. Kalau di Montessori kita
belajarnya itu dari hal yang kecil-kecil yang biasa mereka lakukan di rumah. Gitu. Karena kita mempunyai 5 area, ya, 5 area ini, 5 area ada IPL itu keterampilan hidup itu biasanya berisi bagaimana cara kita menuang, bagaimana cara kita menyendok, bagaimana memegang sendok itu sendiri, itu diajarkan dari yang terkecil-kecil, baru dari yang mudah ke yang sulit gitu. Jadi seperti kalau kita belajar sensori itu juga membangun apa yang ada pada anak gitu. Jadi setiap anak itu kan mempunyai kemampuan yang beda-beda gitu. Jadi mau tidak mau kita harus memfasilitasi gitu. Bagaimana anak dari anak A, anak B, kadang anak A ini di rumah sudah belajar menyendok dengan baik, dengan benar. Ternyata yang B belum gitu. Jadi kita memberi ruang sama anak-anak untuk memilih area-area yang ada gitu. Nanti kita atur bagaimana anak itu bagaimana memegang ini, bagaimana mempelajari itu. Jadi semua anak difasilitasi berbeda-beda tergantung kemampuan anak itu sendiri. Jadi dari 5 area ini ada culture, ada sensori, ada IPM, literasi dan numerasi. Kita belajar dari yang dasar sampai nanti yang seperti culture kita sudah belajar pakai globe, anak TK ini ya. Okay. Jadi anak TK itu sudah belajar peta gitu. Tapi belajarnya juga dari yang kecil, jadi tidak langsung berupa peta gitu. Oke, belajar berangkat dari yang kecil-kecil ya, Miss ya. Tapi bisa dibilang metode tersebut apakah memang lebih efektif, terbukti lebih efektif ketimbang metode yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa, Miss? Iya, kadang gini orang tua, Miss, anakku kok sekarang bisa melipat baju sendiri ya gitu. Okay. Jadi di sekolah juga belajar nih melipat baju, padahal mungkin di rumah orang tuanya kerja, nggak tahu. Mungkin dengan babysitter atau pembantu yang nggak ngajarin semua sudah disediakan gitu. Tapi kami di sekolah belajar gitu. Miss, anakku sudah bisa ini loh menuang sendiri. Biasanya sama ini babysitternya dia nggak mau gitu. Kadang mereka misalnya ini sains belajar apa di sekolah nanti di rumah diulang lagi gitu. Bahkan orang tua mau video anaknya saat mengulang pelajaran yang ada di sekolah. Oke, berarti bisa dibilang terbukti lebih efektif gitu ya, Miss ya. Oke, bergeser ke Miss Yeni nih, Miss. Kalau tadi di TK Montessori ya, kalau di Montessori. Oke, kemudian kalau yang di SD pakainya Inquiry. Baik. Sekarang itu kan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, perbedaan metode yang digunakan ini seperti apa nih dengan kurikulum Merdeka yang ada? Ya, baik. Sependapat dengan apa yang dikatakan Kak Elin. Kami tidak akan meninggalkan kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Baik. Nah, kami tetap memakai kurikulum Merdeka ini. Namun, di dalam kurikulum itu kami memberikan porsi inquiry based learning-nya lebih besar. Nah, di dalamnya nanti ada tuning in, finding out, sorting out, going further, taking conclusion, sampai dengan tahap taking action yang nanti akan dijelaskan lebih dalam, yang nantinya itu akan terus membuat anak untuk bisa mengeksplorasi dirinya, dan tentu saja jangan lupa kita harus belajar dengan gembira. Oke, baik. Kemudian nih Miss, lalu apa yang membedakan dengan inquiry yang diterapkan di SD Masehi PSAK Poncol sendiri nih, perbedaannya apa nih? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, kami memberikan porsi yang lebih besar. Nah, itu demi bisa menggali lebih banyak. Nah, untuk menggali lebih banyak. Betul, potensial anak. Nah, karena anak-anak itu tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, mereka istimewa. Mereka tidak boleh dilayani dengan sama rata, walaupun kita punya standar. Nah, kita harus tetap memberikan impuls-impuls positif pada mereka, supaya mereka bisa merasa bahwa aku bisa dengan cara saya sendiri. Oke, begitu. Aku
aku bisa dengan cara saya sendiri. Ya. Baik, Miss, tapi Mas lanjut lagi nih. Kalau tadi dari Miss Nila kan memberikan contoh, ada wali murid yang bilang, wah ini anak saya udah bisa melipat baju sendiri nih. Kalau di SD sendiri ada contoh-contoh lain mungkin penerapan itu? Iya. Nah, kadang-kadang banyak hal yang sering dilewatkan, hal-hal simple yang sering dilewatkan di dalam kehidupan nyata ya. Contoh misalnya, dari mulai bangun tidur, yang biasanya dia itu tidur, bangun, lalu ke kamar mandi dan langsung berangkat. Tapi mungkin karena kita ada hal-hal sederhana yang kita ajarkan. Merawat diri contohnya. Oke. Nah, merawat diri itu bukan hanya kamu, tetapi juga lingkunganmu. Dia harus mulai merawat kamarnya sendiri, merawat dirinya sendiri, bahkan sampai piring sendiri. Dan itu pun kami praktekkan ketika makan bersama. Nah, untuk pembelajaran yang lebih ilmiah lagi, kami sering membawa beberapa barang-barang ke kelas gitu supaya anak-anak lebih merasa excited begitu. Ingin belajar apa nih? Ayo apa? Kami ganti nanya. Pengennya belajar apa? Tapi kami tetap punya patokan bahwa kita akan belajar sesuatu yang sudah ada di dalam rencana pembelajaran kami. Tetapi anak nanti akan terpancing. Apa ya? Dia mungkin bisa punya ide-ide tersendiri untuk mengembangkan pembelajaran. Nah, itulah yang nanti akan terus digali dalam inquiry based learning. Oke, luar biasa sekali sepertinya metode ini ya Tribuners, dan mungkin bisa terbilang cukup baru digunakan di dunia kependidikan di Indonesia, mungkin di Semarang juga masih cukup baru ya Miss ya. Oke, kalau Miss Nila nih Miss, misalkan ditemukan studi kasus anak tersebut suka dengan salah satu alat permainan yang dimilikinya aja, padahal setiap anak punya potensi yang bisa dikembangkan, mungkin dia punya potensi-potensi lain. Itu seperti apa menanganinya, Miss? Gini, kalau di kelas kami kadang kan anak suka memilih sendiri, Betul. mainnya itu aja, Nah. nggak ganti-ganti gitu ya. Iya. Tapi tetap kami arahkan gitu. Jadi Montessori kami itu Montessori yang terarah gitu. Jadi misalnya kita sudah punya planning nih, kita mau mengajarkan anak bagaimana caranya menyendok beras dari satu mangkok ke mangkok yang lain misalnya begitu. Nah, anak ini nggak mau, dia lari puter-puter ya. Kita biarkan dulu. Jadi kita tidak pernah memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa keinginan mereka sendiri gitu. Jadi nanti kalau sudah satu temannya mengerjakan, lama-kelamaan anak itu akan tertarik gitu. Jadi kita harus pandai-pandai membuat apa yang mau kita kerjakan di kelas itu menarik bagi anak gitu. Yang utama itu, jadi anak walaupun awal mungkin datang itu sudah menangis nggak mau ditinggal gitu. Kalau anak-anak kecil kan begitu ya Miss ya, karena di tempat kami itu selain TK juga ada KB Miss gitu. Jadi masih umur 3 tahun, belum ada 4 tahun gitu. Kadang kalau pagi itu kredit sekali ya, bahkan mungkin harus kami gendong dulu ke sana kemari gitu, jalan-jalan gitu biar menenangkan, nanti baru orang tuanya bisa meninggalkan gitu. Jadi di sekolah dia bisa enjoy, bisa senang bermain bersama teman-temannya gitu. Oke, masih terkait dengan metode Montessori ini, Miss, saya masih penasaran sih. Metode ini baiknya digunakan untuk anak umur berapa nih? Apakah memang dikhususkan untuk TK saja atau sebenarnya di KB pun sudah bisa menerapkan metode tersebut, Miss? Sudah, kalau KB sudah, bahkan umur 1 tahun bisa diterapkan. 1 gitu. tahun sudah bisa? Iya, karena kan itu Montessori ini belajar apa yang ada di rumah gitu. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan saja di rumah. Mungkin pegang sendok, menggunting, itu awal-awal anak-anak mungkin minum pakai gelas itu juga diajari caranya gitu. Jadi nggak asal mungkin pakai gelas langsung gitu. Begitu. Jadi harus bagaimana pegangnya, pakai 4 jari atau 5 jari gitu. Kalau pegang gunting itu juga pakai 2 jari
3 jari gitu. Jadi nggak 5 semua jari itu digunakan semua begitu. Awalnya juga saya belajar Montessori ini, oh ternyata itu ya. Berarti pegang gunting itu nggak harus pakai tangan semua gitu, harus ada caranya ternyata. Oh pegangnya yang 2 masuk, yang 1. Baik, tapi metode ini bisa diterapkan di rumah kah, Miss? Misalkan orang tua nih menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran di rumah. Kalau di sekolah kan ada Miss Nila, ada guru-guru yang lain nih. Di rumah orang tua bisa menerapkan metode ini untuk pembelajaran nggak sih? Ya bisa sekali, karena kan pakai alat-alat di rumah juga bisa. Misalnya mau makan, kita kan juga belajar makan, menata piring di meja gitu. Kayak kalau bahasa Jawanya itu toto dahar gitu kan. Kita juga mengajarkan gitu bagaimana letak piring, bagaimana lah. Orang tua sendiri bisa menerapkan itu. Misalnya menyuruh anak untuk, ayo piringnya ditata di meja, bantu mama gitu. Misalnya kita mau makan bersama ini gitu, anaknya yang nata gitu. Makanya orang tua sering memvideo apa yang dikerjakan anak di rumah setelah mendapat dari sekolahan gitu. Oke Miss Nila, Miss. Kalau misalkan orang tua pengen menerapkan metode tersebut di rumah, apakah bisa, Miss? Oh, sangat bisa sekali. Misalnya ini kalau kita di sekolah pakai alat yang namanya dressing frame buttoning itu namanya. Jadi kancing-kancing ini kita belajar untuk memakai betulkan kancing dari membuka dan menutup gitu. Kalau di rumah kita bisa pakai baju. Oh gitu. Ya. Bisa pakai baju gitu kan. Bisa pakai baju. Terus ini yang paling mudah ini, anak-anak pakai baju, bisa pakai baju sendiri di rumah gitu. Kalau yang lebih sulit mungkin anak-anak agak sulit tuh kalau pakai pita gitu. Jika kita juga mempelajari bagaimana memakaikan pita gitu. Jadi nanti anak-anak bisa pakai di rumah, misalnya belajar memakai pita sendiri di rambutnya gitu. Jadi kadang anak-anak juga kalau kita ada seragam di sekolah itu juga ada pitanya. Jadi anak-anak sudah bisa pakai pita sendiri. Oke, berarti metode tersebut bisa dibilang bisa diterapkan di rumah oleh para orang tua dan juga tentunya di sekolah diajarkan di SD dan juga TK Masehi seperti itu ya. Ada lagi ke Miss Yani nih Miss, dalam hal pelaporan hasil belajar siswa nih, bagaimana itu dilakukan? Seperti apa Miss? Ya, baik Kak. Pelaporan belajar siswa kami masih mengikuti arahan dari pemerintah, tapi tentu saja karena kita memiliki kekhasan tertentu, kita akan tambahkan di bagian tambahan ada penilaian-penilaian ekstrakurikuler yang mereka ingin ikuti. Ada coding, ada gambar, ada vokal, dan tentunya hal-hal yang menyangkut tentang inquiry kami juga berikan nilai tertentu begitu. Oke, ada nilai tertentu seperti itu, tapi bisa dibilang masih ikut dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Betul. Kami masih mengikuti arahan dari dinas. Oke, baik. Miss, kemudian nih tadi kan kalau SD itu ada kurikulum merdeka ya sekarang ini ya. Nah, di situ biasanya ada project nih, siswa dikasih project. Nah, kalau di inquiry sendiri seperti apa? Apakah sama atau ada perbedaan juga nih? Oke, nah ini akan menjadi sebuah cerita yang panjang. Boleh. Ya, Project P5. Karena sebenarnya pembelajaran Montessori dan inquiry ini bukan sebuah pembelajaran yang terkotak. Kalau tadi Miss Nila menceritakan bahwa ternyata menggunting itu ada teknik tersendiri. Nah, ini menjadi sebuah cerita juga, pengalaman nyata ketika saya mengajar di kelas 2. Ada anak yang kesulitan menggunting air minum plastik, bekas air minum botol air minum. Nah, itu memang kan agak keras. Nah, dia gunakan 2 tangan seperti menggunting rumput. Nah, saya perhatikan mengapa anak ini kok kesulitan sekali. Padahal plastik itu kan tergolong lunak. Nah, setelah saya perhatikan, coba sekarang kamu pegang potong kertas biasa. Ternyata cara dia memegang gunting pun sudah tidak sesuai yang diceritakan Miss Nila. Nah, jadi apa yang diajarkan di Montessori dari kehidupan nyata, dari mulai memegang gunting, memotong menggunakan
alat-alat yang sederhana, pisau, cutter, dan menata sesuatu itu nanti akan dibawa ke pembelajaran inquiry. Nah, di pembelajaran inquiry ini kita ada tahap-tahapnya, ada siklus kalau kita menceritakan. Dari mulai tadi tuning in, kita memantik rasa ingin tahu seperti yang tadi saya ceritakan. Kemarin kami belajar tentang uang, tapi saya tidak langsung, ayo buka bukunya, di situ ada contoh-contoh mata uang. 1 minggu sebelumnya saya sudah sampaikan anak-anak, besok kita mau ke Indomaret. Gitu, mau apa Miss? Kita mau jajan, kalian bawa uang nggak usah banyak-banyak, bawa 20.000 aja gitu. Mereka sudah excited dulu. Nah, mereka merancangkan mau beli apa dengan 20.000 itu. Nah, mau beli apa, mau beli ini, mau beli itu. Tapi sebelum berangkat saya sudah sampaikan, sebelum berangkat yuk kita bikin daftar belanja. Ya, walaupun dia tidak tahu berapa harganya. Nah, setelah itu kita jalan ke sana, dia mulai tahu yang namanya kalau di Indomaret itu ada daftar harga, ya itu harganya berapa. Lalu mulailah mereka menjumlah apakah cukup ini tambah ini atau tidak. Nah mereka mulai bertanya juga yang 20.000 ini hijau ya kertasnya, mata uangnya hijau. Tapi ada juga yang bawa 10 ribuan dua, itu juga 20.000. Nah, terus mereka bereksplor sendiri, saya hanya ikut mendampingi saja. Jika mana ada pembelian makanan atau hal-hal yang sekiranya kurang berarti, maka saya arahkan ayo cari yang lain. Nah, bahkan sampai di depan kasir pun ada kejadian lucu nih Kak. Uangnya kurang. Tapi apa yang terjadi? Apakah terus saya perbolehkan mengambil uang tambahan? Tidak. Saya meminta mereka memilih untuk cukupkan dengan uang 20.000, padahal mereka juga bawa uang yang lain, tapi tidak. Pokoknya kalau kurang boleh, tapi lebih tidak. Nah, terus akhirnya mereka harus ada proses memilih nih. Nah, yang ini 20.000 apa ini? Memilih antara aku suka ini, aku suka itu. Nah, terus akhirnya sudah kita sampai di kelas. Sampai di kelas sudah selesai? Belum selesai. Ini sudah masuk ke tuning in, sudah memantik rasa ingin tahu, mencari informasinya walaupun tidak di kelas, mencari informasi di luar kelas, dan memproses informasi kita lakukan di kelas. Kita jejer-jejer belanjaan kalau sudah ditulis. Kalau sudah ditulis harganya seperti ibu-ibu RT itu. Nah, kalau sudah gitu, lalu anak-anak kita minta untuk menjumlah. Nah, setelah menjumlah itu sudah masuk pembelajaran matematika, sudah masuk nanti mereka menceritakan pengalaman mereka sudah masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia yang mereka tidak merasa bahwa satu hari ini udah berkeringat nih kita belajar, taunya kita shopping. Nah, lalu di akhir pembelajaran kita menutup dengan making conclusion, kita menutup dengan kesimpulan. Nah, terus nanti kita taking actionnya apa nih? Taking actionnya ada uang yang sisa. Ya, 20.000 ada yang sisa, 1.000, ada yang sisa. Saya tanya, mau diapakan nih? Mau diapakan? Nah, mau buat jajan lagi, ada yang begitu. Mau ditabung, mau dikasihkan adik, banyak hal. Ditulis dalam sebuah buku yang namanya buku refleksi. Kami punya buku refleksi. Tapi it's okay. Yang ditabung silahkan ditabung. Yang mau dikasihkan adik silahkan adik. Saya bebaskan supaya anak mempunyai rasa, karena punya uang sendiri, pegang sendiri itu punya hakikat kebebasan yang tersendiri begitu. Nah, lalu kalau tadi hubungannya dengan P5, nah ini hanya sebagian kecil dari P5. Nah, P5 ini dapat pembelajaran yang sekelumit tadi. Saya bilang sekelumit walaupun satu hari mungkin bisa dibahas dalam seminggu, itu nanti bisa ditarik ke beberapa bulan ke depan menjadi sebuah ide kira-kira P5 yang kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang di situ ada banyak pilihannya. Kamu pingin mewujudkan apa?
Oh iya Miss, di rumah kalau aku punya uang itu aku geletakin aja sembarangan. Aku simpen di mangkok. Aku apa-apa. Nah, gimana kalau kita buat semacam kotak penyimpanan uang, brankas saya kalau saya bilang, padahal itu dari kardus. Nah, padahal kalau kami di kelas 2 kita sudah masuk ke materi bangun ruang. Nah, bikin kardus berarti kok kardus besar? Oh tidak, kita membuatnya sendiri susah Miss. Oh tidak, jadi kalau ada kata susah saya harus katakan oh tidak, kamu bisa. Itu adalah impuls positif, sugesti kepada anak. Mereka bisa, walaupun nanti pas saat melakukan benar-benar susah itu Miss, karena ada memotong kardus yang tadi saya katakan, memotong botol dan lain sebagainya, tapi itu semua dapat menjadi sebuah rangkuman besar. P5-nya anak itu yang nanti tidak hanya dinilai dari sebuah proyek, tapi dinilai dari semangat mereka untuk melakukan sesuatu, itu pun menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi kami. Nah, begitu Kak. Sepertinya luar biasa sekali Tribuners terkait metode pembelajaran Montessori dan juga inquiry. Tapi kayaknya nggak cukup ini kalau hari ini saja membahas, mungkin nanti di lain kesempatan kita bakal bahas lebih mendalam lagi dengan Bismillah dan juga Miss Yeni. Tapi sebelum itu boleh ada pesan yang pengen disampaikan ke Tribuners? Bismillah dulu. Di tempat kami menerapkan metode Montessori ini karena kami yakin bahwa setiap anak punya hakikat sendiri, bahwa anak itu mempunyai keinginan yang bisa mereka kembangkan gitu. Dan melalui 5 area yang ada di dalam Montessori, anak-anak bisa berkembang sesuai dengan umur, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan keinginan mereka tanpa kita harus memaksakan yang terlalu tinggi gitu. Jadi harus sesuai step-step anak, bagaimana mereka berkembang. Terima kasih Bismillah. Kemudian dilanjutkan di sini boleh pesannya disampaikan ke Tribuners. Baik, masih sejalan dengan apa yang disampaikan Bismillah, bahwa pembelajaran Montessori dan inquiry adalah pembelajaran yang tidak terkotak, pembelajaran sepanjang hayat. Nah, maka pada intinya kami ingin menggali potensi anak. Dan jangan lupa di area TK SD Masehi PSAK Poncol ini kami juga memiliki satu unit lagi yang tidak kalah penting, yaitu Lovely Daycare Masehi. Apa itu? Nah, kami memiliki unit penitipan anak, bahkan mulai dari 0 tahun. Nah, saat ini kami sudah berani membuka dari mulai bayi sampai dengan usia SD. Ini memudahkan para orang tua yang notabene sekolah kami ada di lingkungan perkantoran ya, dan di tengah kota, memudahkan para orang tua untuk bagaimana ya, harus mengantar anak, harus menitipkan anak, menjemput dan lain sebagainya. Kami memudahkan semuanya di satu lokasi ya. Jadi nanti anak-anak boleh diantar, orang tua bekerja dengan nyaman, terus nanti kami pun akan menunggu sampai kehadiran orang tua kembali di sore hari sampai pukul 16. Nah, jadi di unit Sekolah TK SD Masehi PSAK Poncol ini kami mencoba untuk menjawab tantangan terutama para keluarga muda nih gitu, karena saya sudah pernah merasakan betapa repotnya harus mengurus anak yang masih kecil-kecil, harus bekerja memenuhi kebutuhan, tapi semuanya bisa dilakukan bersama. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya Tribuners. Dan tadi menyimpulkan dari yang disampaikan Miss Nila dan juga Miss Yeni, setiap anak itu istimewa. Jadi mereka punya kelebihan masing-masing, punya minat masing-masing. Untuk pembelajaran pun itu harus menyesuaikan, nggak bisa dipukul rata Tribuners. Baik, Miss Nila dan juga Miss Yeni, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di Tribun Forum kali ini. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga akreditasinya berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terbaik. Terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi Tribun Forum edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Nama saya Seno, saya selaku orang tua murid dari 2 putri kami, Serafina dan Caca, yang kebetulan bersekolah di
Masehi Montessori Preschool dan yang satunya di Inquiry SD. Jadi pengalaman saya ketika kedua putri saya bersekolah di Montessori adalah ketika putri kami bersekolah banyak sekali mendapatkan pembelajaran yang sangat baik, terutama tentang metode Montessori, di mana Montessori itu menurut saya menerapkan metode pembelajaran melalui ada juga yang telah bermain, seperti bermain itu. Jadi putri kami yang kebetulan yang paling kecil itu mengalami speech delay waktu itu, di mana speech delay itu mengalami kosakata yang sangat terbatas ya, karena memang untuk generasi yang dimana saat ini ada di kedua putri kami itu generasi alpha yang sekarang, jadi lebih sering memakai gadget ya waktu itu, dan otomatis mengalami speech delay, dan sekarang pun sudah normal, sudah mulai berjalan normal untuk pembicaraannya melalui kosakata, dan perkembangan saat ini pun juga secara percaya diri pun dia sudah baik gitu. Dan juga untuk putri saya yang pertama yang kebetulan sekolah di Inquiry ya, jadi di SD, kebetulan putri saya juga di Inquiry itu lebih ke belajar menekankan pada pengembangan karakter anak, sehingga dan keterampilan terutama dalam hal penyelidikan dan kebiasaannya dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu permasalahan tentang pelajaran ataupun di rumah. Jadi secara kesimpulan kedua putri kami ini lebih dididik untuk lebih mandiri dalam hal problem solving dan lebih kreatif di dalam segala kegiatan, baik itu dari sekolah ataupun di rumah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pendidik yang ada di Masehi Montessori Preschool dan Inquiry yang sudah mendidik anak-anak kami untuk jauh lebih baik dan jauh lebih mandiri. Karena memang metode yang diterapkan di sekolah yang saat ini kedua putri kami sekolah sangat bermanfaat dan sangat bagus sekali diterapkan di era sekarang. Apalagi karena memang adanya generasi gap ya, jadi saya rasa untuk metode ini cukup efektif untuk anak-anak kita yang ada sekolah di saat-saat ini. Jadi seperti hal yang selalu saya pegang untuk pendidikan, terutama untuk anak-anak kami adalah berikanlah masa depan yang terbaik untuk anak-anakmu sesuai dengan eranya.